Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 3 Manajemen Industri akan menjelaskan mengenai 14. Anggota kami sendiri ada 3. Yang pertama yaitu Nanda Alvariana Rizky dengan NLP 31, lalu Revano Dwi Ramanda dengan NLP 88, dan saya sendiri Faunia Salsabil Adianti dengan NLP 105. Pada bab ini, kita akan menjelaskan tentang Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk menghitung dan menjadwalkan bahan baku berdasarkan permintaan produksi, jadwal produksi, serta persediaan yang tersedia. Tujuannya itu untuk memastikan material tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat sehingga proses produksi berjalan efisien. Ya, tujuannya yang pertama menentukan jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan material. Lalu yang kedua mengurangi kelebihan dan kekurangan persediaan, menjamin kelancaran proses produksi, dan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu produksi. Lalu di sini ada komponen utama MRP. Yang pertama yaitu Master Production Schedule atau MPS, lalu Bill of Materials atau BOM. Lalu yang ketiga yaitu Inventory Record. Yang keempat ada lead time. Untuk outputnya sendiri itu kita pasti menghasilkan rencana pemesanan. Lalu yang kedua yaitu terkadang mengalami jadwal. Lalu yang ketiga yaitu kita bisa mengetahui laporan pengecualian. Yang keempat yaitu laporan perencanaan di setiap komponen yang akan dipesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raffi. Oke, selanjutnya ada langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu menyusun MPS, produk apa saja yang bakal digunakan di produksi, terus jumlahnya dan jadwal produksinya. Terus yang kedua, menyusun BUM, mengidentifikasi jumlah bahan dan komponen untuk membuat satu produk. Terus yang ketiga, mengecek stok. Yang keempat, bisa menghitung gross requirement, menentukan total kebutuhan material. Terus yang kelima, menghitung net requirements, mengurangi kebutuhan dengan stok yang tersedia. Yang keenam, menentukan plan order release. Next. Nah, dari example 3 ini, kita disuruh menghitung kebutuhan bersih setiap komponen untuk memproduksi 50 unit produk A pada minggu ke-8 dengan adanya persediaan awal. Pada contoh ini, sebelum menentukan jumlah material yang harus diproduksi, NRP terlebih dahulu mengurangi kebutuhan material dengan stok yang tersedia setelah kebutuhan bersih produk A diperoleh. Perhitungan dilanjutkan ke komponen B, C, E, F, D, dan G sesuai struktur BOM. Konsep Net Requirements atau Gross Requirement dalam persediaan. Bisa dilanjut oleh teman saya Nanda. Nah, selanjutnya itu net requirement. Konsep net requirement itu sama dengan gross requirements dikurangi persediaan yang tersedia atau on hand inventory. Jadi diketahui gross requirement A-nya itu 50 unit dengan persediaan awalnya A sama dengan 0, B sama dengan 15, C sama dengan 20, D sama dengan 10, E sama dengan 10, F sama dengan 5, dan G sama dengan 0. Jadi struktur produk menggunakan BOM atau hubungan bertingkat. Next. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama membuat struktur BOM dahulu karena soal hubungan bertingkat. Jadi BOM-nya itu yang pertama itu A, kemudian dicabang ke 2B dan 3C. Nah, 2B ini dicabang jadi 2D dan 2E, lalu 3C ini dicabang dengan 1E dan 2F. Kemudian 2F-nya ini dicabang dengan 2D dan 1G. Dengan tabel seperti di samping yang ada barang atau produk, kemudian komponen, dan jumlahnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fonia. Baik, jadi untuk langkah pertama yaitu kita akan menghitung net requirement dari produk A. Tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan kotor atau gross requirement-nya yaitu 50 unit di week 8. Lalu persediaan awalnya itu ada 10 unit dan plan order resepnya itu ada 4 sama dengan 40 unit. Lead time-nya selama 1 minggu, maka plan order lirisnya itu di W7 dan plan order resepnya itu di W8. Lalu yang kedua yaitu untuk komponen B, itu dari tabel dari struktur POM itu membutuhkan produk A, satu produk A sama dengan 2B. Lalu untuk net requirement-nya dari produk A itu kan 40 unit, persediaan awal 15 unit. Untuk kebutuhan motor dari produk B itu menjadi 80 unit dari 2 kali 40 karena 1A membutuhkan 2B. Lalu net requirement-nya dari produk B yaitu 80 dengan 15 sama dengan 65 unit. Yang ketiga itu komponen C. Untuk satu produk A itu sama dengan 3C. NRA tadi 40 unit dan persediaan awalnya 20 unit. Untuk kebutuhan kotor dari komponen C itu 3 kali 40 karena 1A sama dengan 3C yaitu sebesar 120 unit. Lalu NRC sendiri menjadi 120 dikurangi 20 sama dengan 100 unit. Lalu untuk komponen E itu eh, sat- 1B sama dengan 2E dan 1C sama dengan 1E. Khusus komponen E sendiri itu kita menghitungnya dibagi menjadi 2 periode. Untuk eh, PUB 65 unit, PUC sama dengan 100 unit, dan persediaan awal dari komponen E itu ada 10 unit. Dari POP 65 unit, kita mendapatkan gross requirement-nya B, yaitu 2 kali 65, sedang 135 unit, yaitu on hand-nya sama dengan 10 unit. Lalu untuk NRE-nya sendiri menjadi 130 dikurangi 10, sama dengan 120 unit. Lalu di periode yang kedua, dari POC 100 unit ini kita mendapatkan GRC sama dengan 130 dikurangi 10 sama dengan 120 unit. Nah, karena stoknya tadi sudah habis digunakan untuk NRE, jadi kita NRC-nya itu menjadi 200 dikurangi 0, tetap 200 unit. Lalu untuk komponen F sendiri itu 1C sama dengan 2F. POC itu ada 100 unit, maka GRF 2 kali 100 sama dengan 200 unit. Persediaan awal itu ada 5 unit, maka NRF itu 200 kurang 5 sama dengan 195 unit. Plan order resepnya itu ada 195 unit dan plan order rilisnya itu ada 195 unit sesuai dengan mid time F dirilis lebih awal supaya tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stefano. Oke, lanjut di sini ada PRLB, rilisnya dari B, itu sama dengan 65 unit. Terus PRLF itu 195 unit. Komponen D itu
B sama dengan 2D, 1F sama dengan 2D. Jadi di sini di GOR B itu 2 kali 65 karena 1B sama dengan 2D. Terus jadi 130 unit. Nah, core F itu 2 kali 195 jadinya jadi 390 unit. Nah, P101 NR sama dengan 390 dikurangi 10 sama dengan 380 unit. P102 NR sama dengan 130 dikurangi 0. 130 unit tetap 130 karena stok sudah habis. Nah, core F sama dengan 105, maka GRF sama dengan 1 kali 205. Jadi sama dengan 205 unit. NRF sama dengan 205 dikurangi 0. Sesuai BOM dan tidak ada persediaan awal, maka seluruh 205 unit menjadi kebutuhan bersih yang harus dipenuhi. Next. Di sini analisisnya yaitu produk A memiliki kebutuhan kotor 50 unit dengan persediaan awal 10 unit, maka kebutuhan bersihnya menjadi 40 unit. Nah, kebutuhan tiap komponen itu berdasarkan struktur BUM dan core dari parent. Khusus komponen E dan D dihitung per periode karena sumber kebutuhannya lebih dari satu, tidak dijumlah. Terus untuk persediaan awal digunakan terlebih dahulu sehingga hanya kekurangan material yang perlu dipesan atau diproduksi produk A dan komponen B. Oke, next bisa dijelaskan oleh teman saya Nandan. Lanjut, kita akan membahas terkait example 5. Nah, example 5 ini disuruh untuk menentukan ukuran lot pemesanan komponen B dengan menggunakan metode EOG agar total biaya persediaan atau penyimpanan dan pemesanannya menjadi minimal. Next. Nah, teknik EOG pada MRP. Example 5 itu membahas penentuan ukuran lot, pemesanan lot, size menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ pada sistem Material Requirements Planning atau MRP. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Tujuannya yang pertama, menentukan ukuran lot pemesanan yang paling ekonomis. Yang kedua, meminimalkan total biaya persediaan, terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan yang ketiga, menerapkan hasil EOQ sebagai ukuran lot tetap dalam sistem MRP. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fania. Baik, EOQ sendiri itu memiliki rumus yaitu akar 2DS per H, di mana kebutuhan tahunan, S itu biaya pemesanan, lalu H sendiri itu biaya penyimpanan tiap unit per tahunnya. Metode ini mempertimbangkan ketiga komponen tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu langkah penyelesaiannya, kita menentukan data yang diperlukan dulu, yaitu DSH, lalu kita menghitung nilai EOQ dengan rumus, menetapkan hasil EOQ sebagai ukuran lot pemesanan, lalu menerapkan ukuran lot tersebut ke dalam tabel MRP, lalu kita menghitung biaya total persediaan, dan yang terakhir yaitu menganalisis perhitungan. Dari slide ini dapat diketahui yaitu biaya pemesanan atau S sebesar $100 per tiap orderan. Lalu biaya penyimpanan itu $1 per unit per minggu. Untuk total kebutuhannya selama 10 minggu yaitu 270 unit. Dan kebutuhan tahunan D yaitu 1.404 unit. Lalu biaya simpanan tahunan atau H yaitu $50 per unit per tahun. Perhitungan EOQ sendiri menggunakan rumus dan menghasilkan pembulatan menjadi 73 unit. Lalu setelah
kita menghitung EOG, kita masukkan ke dalam tabel MRP. Pada minggu pertama ini kita memiliki persediaan 35 unit, lalu kebutuhannya sebanyak 35 unit, lalu sisa persediaannya yaitu 0 unit, karena 35 kebutuhan awal digunakan untuk persediaan awal digunakan untuk kebutuhan, jadi 0. Pada minggu kedua itu ada kebutuhan sekitar 73 unit dan lead time-nya itu selama 1 minggu. Jadi dirilis pada minggu pertama agar tiba pada minggu kedua. Lalu di minggu kedua ini ada barang datang sekitar sebanyak 73 unit. Tetapi kebutuhannya hanya 30 unit. Lalu sisa persediaannya menjadi 43 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Revano. Oke, di minggu ketiga, persediaan awal menggunakan 43 unit. Kebutuhan itu 40 unit. Jadi sisa persediaannya kan masih 3 unit. Terus di minggu keempat, tidak ada kebutuhan, persediaan awal 5 unit. Minggu kelima, ada kebutuhan bersih, pesanan rilis 73 unit. Di minggu keempat, agar tiba tepat waktu. Minggu kelima, barang datang 73 unit, persediaan awal 3 unit, total persediaan jadi 76 unit. Terus kebutuhannya 10 unit. Jadi sisa persediaan 76 dikurangi 10 unit yaitu 66 unit. Di minggu ke-6 barang datang tidak ada. Persediaan awalnya 66, kebutuhan itu 40. Jadi 66 dikurangi 40, totalnya 26. Di minggu ke-7 ada kebutuhan bersih, pesanan 73 unit dan dirilis di minggu ke-6. Jadi di minggu ke-7 barang datang 73 unit, persediaannya 76 unit. Lalu total persediaan kita adalah 26 dan di 73 unit tadi jadi 99 unit. Sedangkan kebutuhan kita cuma 30, jadi 99 dikurangi 30 jadi 69 unit. Next. Di minggu ke-8 tidak ada kebutuhan, jadi persediaan awal kita 69, kebutuhan 30, tersisa 39 di minggu ke-8 ya. Minggu 9-nya tidak ada barang datang, persediaan awalnya 39 unit, kebutuhannya juga cuma 39, jadi sisanya 0. Minggu 10 ada kebutuhan, pesanan rilis di minggu ke-9. Nah, minggu ke-10 yang barang yang datang adalah 73, nah, yang dibutuhkan adalah cuma 16. Jadi sisa persediaannya ada di 57 unit. Persediaan 57 unit ini menjadi akhir periode perencanaan. Oke, bisa di next dan itu teman saya Nanda. Nah, lanjut untuk biaya penyimpanan semua stok dijumlah yaitu 375. Maka 375 itu dikali dengan $1 yang menghasilkan $375. Kemudian biaya pemesanan order dilakukan 4 kali, maka 4 dikali $100 sama dengan $400. Sehingga total biayanya itu $375 ditambah dengan $400, yaitu $775. Nah, EOG cocok digunakan jika permintaan tiap periode relatif stabil. Jika permintaan berubah-ubah dan terjadi kehabisan stok, maka biaya yang ditanggung akan lebih besar. Next. Nah, jika biaya penyimpanan diubah menjadi $2 per unit per minggu, Latihan kita skip, kita langsung jelaskan pada teknik PUG di tabel MRP. jadi teknik POG pada MRP. Teknik periode order quantity atau POQ sebagai metode penentuan ukuran lot pada MRP. POQ menentukan jumlah pemesanan berdasar kebutuhan selama beberapa periode sehingga frekuensi pemesanan dapat dikurangi. Dengan tujuan yang pertama menentukan interval pemesanan menggunakan metode POQ,
lalu menghitung ukuran pemesanan berdasar kebutuhan tiap interval, dan membandingkan efisiensi biaya dengan metode EOQ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faunia. Pada sampel ini diketahui biaya pemesanan itu $100, biaya penyimpanannya $1 per unit per minggu, lalu total kebutuhan selama 10 minggu itu 270 unit, rata-rata kebutuhan yaitu 27 unit per minggu, POK hasil example 5 yaitu 73 unit. Lalu untuk langkah penyelesaiannya itu kita menentukan rata-rata kebutuhan mingguan dulu, lalu menggunakan LOG dari example 5, lalu kita baru bisa menghitung interval POP-nya. Setelah mendapatkan interval POP, kita menentukan jumlah pesanan dan menghitung biaya persediaan. Di sini untuk rumus interval POP sendiri yaitu EOQ dibagi rata-rata kebutuhan mingguan yang didapat 73 per 27, 92,7 dibulatan menjadi 3 minggu. Di minggu pertama, kita ada persediaan awalnya 35 unit, kebutuhannya 35 unit. Semua persediaan digunakan, akhirnya sisa persediaannya nggak ada. Interval POQ 3 minggu, akhirnya kita melakukan rilis pesanan 70 unit agar diterima pada minggu kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ravan. Ini jadi keuangan kasih ada kebutuhannya 30 unit, pesanannya 70. Jadi sisa persediaan kita cuma 40. Yang ketiga, sisa persediaan 0 karena persediaan sama kebutuhannya sama-sama 40. Yang keempat itu tidak ada kebutuhan, berarti persediaan kita tetap 0. Karena interval didukungnya dimulai, dilakukan rilis pesanan 80 unit. Jadi di minggu kelima pesanan 80 unit diterima, kebutuhannya cuma 10 unit. Sisa persediaan adalah 70 unit. Minggu ke-6 tidak ada pesanan baru, persediaan awal kita tetap 70 unit, kebutuhannya 40, jadi sisai 30. Next. Di minggu 7 kebutuhan 30 unit, persediaan 30 unit, jadi kita gunakan seluruhnya. Jadi kita tidak ada persimpanan 0. Terus tidak ada rilis pesanan di minggu 7, karena minggu berikutnya tidak ada kebutuhan. Jadi kita next ke minggu ke 8 rilisnya di minggu 8 ya 855 unit itu dirilis akan diterima pada minggu 9. Nah minggu 9 jadi kita punya 85 unit, kebutuhan unitnya 30, jadi persediaan kita yaitu 55. Minggu 10 persediaan awal 55 unit, kebutuhan 55 unit, sisa persediaan 0. Next bisa dilanjutkan teman-teman saya Nanda. Lanjut pada tabel jumlah pemesanan bervariasi, yaitu 70, 80, dan 85. Pada POQ yang dibuat tetap adalah interval pemesanannya 3 minggu, sedangkan jumlah yang dipesan disesuaikan dengan total kebutuhan pada interval tersebut, yaitu 70 unit, itu kebutuhan minggu keduanya ditambah minggu kedua, yaitu 30 ditambah 40. Kemudian 80 unit itu dari kebutuhan minggu kelima, ditambah ke-6, ditambah ke-7, jadi 10 ditambah 40 ditambah 30. Kemudian 85 unit yaitu kebutuhan minggu ke-9 ditambah 10, yaitu 30 ditambah 55. Dengan biaya pemesanan order dilakukan 3 kali, maka 3 kali 100 sama dengan $300. Kemudian biaya penyimpanan stok yang masih tersisa 40 dikali 70, 40 ditambah 70 ditambah 30 ditambah 55 sama dengan 195. Maka 195 dikali $1 sama dengan $195. Jadi total biayanya $300 ditambah $195 sama dengan $495. Next. Nah, jadi kesimpulannya, Material Requirements Planning atau MRP membantu menentukan jumlah dan waktu pemesanan material.
Teknik EOG digunakan untuk menentukan ukuran lot pemesanan yang ekonomis, sedangkan POG menentukan interval pemesanan berdasarkan kebutuhan beberapa periode. Berdasarkan contoh yang dibahas, metode POG menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah dibanding metode EOG. Terima kasih atas penjelasan kami pada bab ini. Mohon maaf apabila salah kata dan mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.